Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam santapan firman Tuhan pada hari ini 17 hari bulan Februari 2022 bersamaan dengan hari Kamis minggu biasa yang ke-6. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 hingga 33. Marilah kita mendengar dan menghayati sabda Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, terkadang dalam kehidupan kita cenderung untuk mengenali seseorang itu daripada sudut pandangan mata orang lain. Misalnya, jika kita mau mengenali rekan sekerja atau bos di tempat yang baru, atau kita mahu mengenali seseorang, kita akan coba bertanya seseorang bagaimana staf atau rekan sekerja di tempat itu. Misalnya, "Di sana okekah?" Atau, "Bos kamu okekah? Saya dengar dia seorang yang suka beri kerja yang berat dan overtime terus menerus. Dia tidak spotting," dan sebagainya. Jika kita suka melihat atau mengenali seseorang mengikut pandangan dan pengalaman orang lain, maka kita akan cenderung untuk menghakimi dan mencari kelemahan seseorang, sehingga kan kita tidak memberi peluang kepada diri kita untuk mengenali, memahami, dan mengalami sendiri persahabatan seseorang yang baru kita kenali. Saudara-saudari, setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza mengikut pengalaman pribadi seseorang itu. Untuk mengenali pasangan kita, anak-anak kita, atau ahli keluarga kita dengan lebih mendalam, kita perlu memahami mereka tanpa menghakimi. Maksudnya, apapun keadaan seseorang itu, kita tidak layak untuk memberi
penghakiman atas apa yang ada dalam hidupnya atau apa yang ada di dalam hatinya. Ingat, hanya Tuhan yang berhak menghakimi kita. Dalam pembacaan pertama, Yakobus bab 2 ayat 1 hingga 9 jelas menunjukkan umat atau jemaat pada masa tersebut sangat terikat dengan perkara penghakiman. Mereka yang masuk ke gereja atau majelis-majelis tertentu yang gereja anjurkan, ada kalanya seperti ada kelas atau pangkat. Kedudukan VVIP atau VIP, tempat duduk depan, tempat duduk tengah atau belakang, dan sebagainya. Ukuran yang digunakan adalah berdasarkan jawatan atau pangkat, pakaian atau perhiasan. Sesungguhnya jauh di lubuk hati yang paling dalam, setiap kita ketika datang menghadap Tuhan di dalam gereja, hanya satu yang kita perlukan, yaitu kasih Tuhan yang memeluk, memulihkan, dan memperbarui hidup kita. Dunia boleh saja menyusun atur kelas atau kelompok, si kaya dan si miskin. Namun Allah di dalam Kristus tahu apa yang menjadi keperluan utama semua orang. Dipulihkan untuk diselamatkan. Bagaimanakah saya sebagai pelayan Kristus dapat memberikan kelegaan, kedamaian, dan sukacita kepada orang lain sekiranya saya sendiri belum mengenali dan mengalami kasih Kristus? Saudara-saudari, adakah saya atau kita mengenali Kristus? Inilah pertanyaan Yesus kepada pengikut-pengikutnya dalam pembacaan Injil pada hari ini. Menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Kita juga banyak kali mendengar di dalam hati kita soalan yang sama seperti Yesus ajukan kepada pengikutnya. Siapakah saya bagi kamu? Nah, saudara-saudari, siapakah Yesus Kristus bagi setiap pribadi kita? Mungkinkah kita akan menjawab seperti Petrus jawab? Atau sama seperti yang telah kita pelajari di katekisme kelas kita? Engkau adalah Juru Selamat, Raja Penyelamat, Engkau adalah Tuhan. Apakah jawaban ini menunjukkan kita sudah benar-benar mengenali Yesus? Pope Francis dalam suatu renungannya menyatakan, orang yang mengatakan mereka tahu segala-galanya tentang Yesus adalah bodoh. Pope Francis mengatakan, jangan bodoh, kamu tidak kenal Yesus. Apabila kita pikir kita mengenali Yesus, kita menjadi terbiasa dengan Yesus, dan kemudian kita menutup diri terhadap pembaharuan Yesus pada saat Dia mengetuk pintu kita dan menanyakan sesuatu yang baru dan ingin masuk ke dalam diri kita. Saudara-saudari, bagaimanakah kita dapat merealisasikan ungkapan jawaban kita? Mengatakan bahwa saya mengenali Tuhan Yesus. Yesus itu juru selamatku, kekuatanku, penghiburku, dan sebagainya, akan menjadi sebuah ungkapan kosong jika kita tidak dapat membuktikannya melalui perbuatan harian kita. Yesus meminta kita untuk menerima Dia dalam realiti kehidupan harian kita, dalam gereja hari ini sebagaimana adanya, kepada mereka yang rapat dengan kita setiap hari, dalam realiti mereka yang memerlukan, dalam masalah keluarga kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, datuk, nenek. Yesus mahu kita menyambutnya dalam setiap pribadi mereka ini. Kita
memerlukan kerendahan hati untuk bertemu Tuhan dan untuk membiarkan diri kita ditemui oleh-Nya. Cara untuk menerima Tuhan adalah sentiasa bersedia menyambut Dia dan merendahkan diri. Iman berkembang melalui kerendahan hati dan kesediaan atau kerelaan kita, bukan kaku dan tertutup. Oleh itu, seseorang itu hanya dapat memahami soalan yang Yesus ajukan kepada Petrus, "Bagi kau siapakah aku ini?" dalam konteks satu perjalanan yang jauh, yaitu setelah menempuh dan melalui satu perjalanan yang jauh, perjalanan rahmat dan juga dosa, yaitu laluan pengikut Yesus. Mengikuti Yesus membolehkan kita untuk lebih mengenalinya. Mengikuti Yesus dengan nilai-nilai kebaikan dan juga dalam dosa dan kelemahan kita. Hidup sebagai murid Yesus. Karena dalam perjalanan bersama dan dengan Yesus, kita belajar memahami siapa Yesus. Dalam pertemuan dengan Yesus setiap hari akan dapat mendekatkan diri kita dengannya dan mengenalinya dengan lebih mendalam. Karena dalam pertemuan sehari-hari inilah kita memperoleh apa yang disebut oleh Santo Paulus sebagai pikiran Kristus, mampu mengaplikasikan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan. Sesungguhnya dengan kekuatan manusiawi kita tidak mampu mengenali Yesus. Namun, marilah kita mohon bantuan Roh Kudus untuk membantu kita bukan sahaja mengenali Yesus, tetapi juga dapat menghidupkan terang kasih Yesus kepada keluarga dan komuniti kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.